Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari bersama-sama kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa datang kepada Tuhan, beribadah meskipun kita tidak bisa bertatap muka, ada jarak di antara kita. Tetapi janganlah ini menjadi sesuatu yang membuat kita merasakan bahwa kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama datang pada Tuhan, kita bersyukur dan bersukacita di dalam Dia. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami bisa datang kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh bersukacita. Selalu ada sukacita di dalam hati kami. Untuk itu kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sepakat bersama-sama semuanya katakan amin. Siapkan hati kita datang pada Tuhan dan nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan di setiap langkah hidup kita, di setiap nafas kita, di setiap musim hidup kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di. Sekali lagi bersama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari bersama segenap hatimu katakan, Kaulah Tuhanku dan Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di
Mari bersama kita mengucap syukur, sebab Tuhan sudah menjamin dengan jaminannya yang sempurna buat hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, mari bersama-sama kita angkat tangan kita, datang dalam hadirat Tuhan, di hadapan tatanya yang kudus, dengan segenap hati nyatakan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi semua katakan, ku angkat hatiku dan ku pandang kekudusan-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi semua katakan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sore-sore buatlah kita yang dahsyat. Semangat bersama-sama semuanya katakan amin. Sekali lagi shalom, semua bersukacita. Berikan salam kiri kanan yang ada di sebelah kanan kiri kita, katakan selamat beribadah, sukacita, Tuhan memberkati. Mari masuk dalam hadirat-Nya dan bersyukur, sebab hidup kita penuh dengan pujian. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji jaduklah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk
rasakan. Amin. Di sepanjang hidup kita, di setiap musim hidup kita, kebaikan Tuhan selalu nyata. Untuk itu siapkan hati kita datang pada Tuhan seperti Maria, duduk di bawah kakinya, siap mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Jangan pernah ragukan apapun, terlebih kasih setia Tuhan yang selalu nyata dan sempurna bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari bersama-sama berikan pujian buat Allah kita. Haleluya, katakan tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami percaya Engkau tetap Allah yang menjadi penolong hidup kami. Engkau menjadi Allah yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari sama semuanya katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah
Tuhan, Engkau Allah kami yang akan terus menyertai hidup kami. Engkau Allah yang terus akan menjagai hidup kami, umat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, apapun yang terjadi di dalam dunia yang bergejolak, yang bergoncang hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang terus akan menyertai hidup kami, memberikan satu kekuatan demi kekuatan Tuhan, untuk kami boleh bertahan terus di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh menguatkan sekali lagi kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini di antara kami banyak yang patah semangat Tuhan, banyak di dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini hari perhentian, di mana Tuhan boleh melawat umat-Mu sekali lagi. Tuhan boleh menjamah kami semua Tuhan, dan kami semua boleh disegarkan, kami semua boleh diberkati oleh berkat yang baru yang datangnya dari surga sendiri. Terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan boleh memberkati kami semua Tuhan, baik yang mengikuti melalui Zoom maupun YouTube. Tuhan boleh memberkati kami semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang pada hari ini mengikuti live recording melalui Zoom, dan juga shalom kepada Bapak Ibu yang mungkin mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kesempatan hari ini kita boleh beribadah kembali, memuji, memuliakan Tuhan, dan terlebih juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya menghitung, kita sudah 4 pekan memasuki pekan kelima ya. Kita menjalani PPKM dan terpaksa kita kemudian melakukan ibadah secara online. Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak kemudian keberatan, mungkin ya, penyesalan, ada mungkin juga perdebatan, kenapa kita harus kemudian beribadah secara online lagi. Bapak Ibu sekalian, memang kalau memang keadaan memaksa kita sekalian untuk kemudian harus secara online, ya apa boleh buat Bapak Ibu. Tetapi yang penting di sini adalah bagaimana kita memaknai apa arti sabat, apa arti ibadah kita yang kita lakukan baik secara online maupun secara offline. Bapak Ibu, alih-alih kita berdebat, alih-alih kita menyesali hal itu semua, ada begitu banyak hal-hal penting yang akan memberkati kita, yang akan memberikan satu sikap hidup, sikap ibadah yang benar, kalau kita boleh memahami esensi atau dimensi apakah itu hari Sabat buat kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Yeremia pasal 25 ayat yang ke-11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di Yeremia 25 ayat 11 yang barusan kita baca, di sini dengan jelas bahwa Yeremia menubuatkan bahwa bangsa Israel akan dibuang di kerajaan Babel selama 70 tahun lamanya. Saya tertarik Bapak Ibu untuk membahas arti 70 tahun di sini.
70 tahun ini adalah satu angka yang bukan datangnya secara kebetulan Bapak Ibu, tetapi mempunyai makna yang penting. Dan makna ini tidak bisa dilepaskan dengan dimensi sabat. Kenapa bangsa Israel kemudian mengalami pembuangan selama 70 tahun? Tidak kurang, tidak lebih. Dalam catatan sejarah, bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel sekitar 600 sampai 530 sebelum Masehi. Kurang lebih selama 70 tahun. Dari ketika Raja Nebukadnezar menguasai wilayah Israel sampai kepada Raja Kores kemudian mengizinkan orang Israel, khususnya bangsa suku Yehuda, untuk kembali lagi ke tanah Israel. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi arti pembuangan lamanya waktu 70 tahun tidak bisa dilepaskan dengan dimensi sabat. Mengapa Bapak Ibu? Karena 70 tahun ternyata dihitung dari perkalian antara 1 tahun kali 70 tahun, yaitu 70 tahun yang sudah disia-siakan oleh bangsa Israel karena dia tidak mengindahkan hari Sabat atau tahun Sabat. Jadi Bapak Ibu, selama kurun waktu 490 tahun, mulai dari Raja Salomo berubah setia di masa-masa tuanya Bapak Ibu, sampai kepada raja yang terakhir kurang lebih 490 tahun, rupanya bangsa Israel tidak lagi mengindahkan yang dinamakan tahun Sabat, di mana setiap 6 tahun mereka diperbolehkan untuk mengolah tanah, dan di tahun yang ke-7 adalah dikhususkan mereka tidak boleh lagi mengolah tanah, dan ada kewajiban-kewajiban yang lain juga. Dan hal itu rupanya tidak diindahkan lagi oleh orang-orang Israel selama 490 tahun. Sehingga kalau dibagi menjadi 7, ketemunya adalah 70 tahun. 70 tahun ini adalah tahun yang harus ditebus untuk menebus kesalahan mereka, pelanggaran mereka, karena tidak mengindahkan tahun-tahun Sabat. Bapak Ibu sekalian, sehingga hal ini ada benang merah yang sangat jelas di sini antara pelanggaran mereka dengan durasi waktu pembuangan mereka di Babel. Jadi pembuangan di Babel, penghukuman yang harus mereka terima tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kelalaian atau pelanggaran mereka karena mengabaikan tahun-tahun Sabat. Bapak Ibu sekalian, demikian juga kehidupan kita. Hari ini kita memperingati Sabat, ya. Hari ini kita memperingati hari perhentian. Kita berhenti, kita libur dari aktivitas kita sehari-hari. Yang sekolah, sekalipun sekolah online, hari ini libur juga. Yang bekerja, yang berusaha sendiri, juga tokonya tutup, pabriknya juga libur hari ini, ya. Apalagi ada PPKM, mungkin liburnya lebih banyak lagi. Dan hari ini adalah hari Sabat buat kita sekalian, untuk kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, maka kita harus ingat apa dimensi Sabat, sehingga kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan bangsa Israel. Mereka masih memiliki nabi-nabi, mereka masih memiliki imam-imam, mereka masih memiliki bait Allah di Yerusalem, tetapi Tuhan melihat bahwa mereka tidak lagi menganggap penting mengindahkan begitu rupa hari-hari Sabat, tahun-tahun Sabat, sehingga kalau diakumulasi, dijumlahkan Bapak Ibu, selama 70 tahun mereka mengabaikan begitu saja tahun-tahun Sabat, dan mereka harus menebusnya dengan mahal, mengalami pembuangan di Babel. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita juga harus mengetahui dan betul-betul mengindahkan apa dimensi Sabat yang kita rayakan, yang kita peringati hari ini. Ya, sebagai hari Minggu kita boleh beribadah, kita memperingati hari Sabat kita, tetapi kita tidak boleh melupakan dimensi atau esensi dari Sabat itu sendiri.
Yang pertama Bapak Ibu, dimensi yang pertama saya akan membacakan di Imamat 25 ayat 22 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Imamat 25 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan memakan hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Bapak Ibu sekalian, dimensi pertama ketika kita boleh merayakan hari Sabat adalah kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Seperti yang ditulis di dalam Imamat yang barusan kita baca tadi. Di tahun yang ke-7 bangsa Israel tidak boleh mengolah tanah mereka. Otomatis mereka tidak bisa menikmati panennya di tahun itu, Bapak Ibu. Terus mereka bertanya kepada Tuhan, kalau di tahun ke-7 tidak boleh mengolah tanah, terus kemudian di tahun ke-7 itu makan apa coba? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang logis sekali, masuk akal. Tidak menabur, tentu saja tidak menuai. Tidak bekerja, tentu saja tidak mendapatkan hasil. Terus kemudian makan apa? Tapi Bapak Ibu, ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Ketika kita betul-betul mengindahkan, betul-betul menganggap itu sebagai sesuatu hal yang penting dan kita lakukan dengan setia, Bapak Ibu, Tuhan bilang apa? Di tahun yang ke-6, di tahun terakhir kita boleh bekerja, Tuhan menjanjikan hasilnya bisa untuk tahun ke-6 itu, bisa tahun ke-7, bisa tahun ke-8, sampai bahkan di tahun yang ke-9, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bangsa Israel diajar ketika mereka ingat akan Sabat, ketika mereka merayakan Sabat, artinya apa? Mereka sedang mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka seolah-olah sepertinya tidak bekerja di tahun ke-7, tapi mereka menikmati hasil. Mereka masih bisa makan dari hasil di tahun ke-6. Bahkan di tahun ke-8 pun Tuhan menjanjikan masih ada hasil dari tahun ke-6. Sampai bahkan di tahun ke-9 pun mereka masih menikmati hasil yang lama yang dihasilkan di tahun yang ke-6. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Tuhan mau memelihara, mau menyertai, mau menjagai setiap umatnya yang sungguh-sungguh mengindahkan hari Sabat, yang sungguh-sungguh mengerti dan melakukan apa itu esensi dari Sabat. Bapak Ibu sekalian, di dalam hari-hari ini siapa lagi yang kita andalkan? Ya, perekonomian tentu saja terimbas dari dampak pandemi ini. Demikian juga kesehatan kita. Saya membaca satu laporan bahwa 1 di antara 2 orang di Jakarta itu sudah terpapar oleh COVID, Bapak Ibu. Bayangkan, dari 2 orang, 1 kena. Kemungkinan untuk terpapar sangat besar, Bapak Ibu. Bagaimana dengan keadaan kita? Apa yang menjadi andalan kita di dalam kita boleh bertahan, di dalam kesehatan kita, di dalam ekonomi kita, di dalam segala hal, Bapak Ibu? Sabat mengingatkan kepada kita, ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ketika hari ini kita beribadah, mau online, mau offline, apapun itu, esensi atau dimensi yang tidak boleh kita lupakan adalah ketika kita beribadah, ketika kita merayakan Sabat kita harus punya sikap hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tapi hal ini tentu tidak mudah, Bapak Ibu. Mengapa hal ini kadang-kadang sulit untuk kita lakukan? Pengalaman di Yeremia juga yang dilakukan oleh Raja Sedekia di
di Yeremia 38 ayat 17 sampai 19. Yeremia 38 17 sampai 19. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara. Kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskan dengan api. Engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya, karena seperti yang dipikir oleh Raja Sedekia ini. Ketika ada firman Tuhan melalui Nabi Yeremia memperingatkan Sedekia untuk menyerah saja kepada Raja Babel orang Kasdim. Kalau kamu menyerah, hidupmu akan terpelihara, kota Yerusalem pun tidak akan di bumi hanguskan. Itu adalah firman Tuhan. Dan Tuhan menjamin firman-Nya. Tetapi Bapak Ibu, Sedekia punya pikiran yang lain, sehingga Sedekia tidak bisa lagi mengandalkan firman Tuhan yang datang kepadanya. Sedekia tidak bisa lagi mengandalkan Tuhan sebagai pembelanya, pelindungnya. Dia takut kalau dia nanti menyerahkan diri, dia akan dipermainkan. Dia akan justru malah akan disiksa dan diperlakukan dengan tidak semena-mena. Padahal Tuhan sudah menjamin melalui firman-Nya, kamu akan baik-baik saja kalau kamu mau menyerahkan diri. Tapi kemudian Sedekia memilih untuk melawan. Bahkan Sedekia dan raja-raja yang lain selanjutnya memilih untuk menyeberang, meminta bantuan Fir'aun Raja Mesir. Dan itu justru membuat mereka ditumpas habis oleh Raja Babel Nebukadnezar, dan kota Yerusalem akhirnya di bumi hanguskan. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kenapa kita sulit percaya dan mengandalkan Tuhan? Seperti halnya Sedekia, kita punya pemikiran yang lain. Logika kita, akal sehat manusia kita, hikmat kita kadang-kadang gak sama dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Tuhan berkata A, tetapi pikiran kita berkata B. Bagaimana kita bisa menaklukkan ego kita di bawah kehendak Tuhan? Ini menjadi sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu. Sedekia melihat kenyataan yang ada. Aduh, saya takut nanti saya dipermainkan, dipermalukan, disiksa. Pikiran yang wajar, masuk akal bukan? Lebih baik saya pergi ke Mesir, cari pertolongan Mesir. Mesir pada waktu itu menjadi satu kekuatan yang kuat juga, adidaya. Masuk akal bukan? Daripada nanti menyerah, mati konyol. Bapak Ibu, kadang-kadang pikiran kita, ego kita, pengalaman hidup kita, hikmat pengetahuan kita, skill kita, itu yang membuat kita tidak bisa lagi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita begitu sulit untuk mempercayai Tuhan. Bagaimana kemudian caranya Bapak Ibu, supaya kita betul-betul bisa mengandalkan Tuhan? Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Yakobus 4 ayat 13-14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian kita bisa menaklukkan ego kita, menaklukkan hikmat kita di bawah hikmat Tuhan, di bawah kehendak Tuhan? Yakobus menasihatkan
Biar kita boleh menganggap diri kita itu bukan siapa-siapa, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Biar kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa hidupku itu hanya seperti uap saja, gak ada artinya Bapak Ibu. Uap air sebentar kelihatan, gak sampai beberapa detik kemudian hilang, lenyap. Ya, gak ada angin pun, uap air kemudian lenyap begitu saja, menguap begitu saja. Demikian juga kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari siapa diri kita sebetulnya, kita sebetulnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Hikmat kita terbatas, pengalaman kita tidak lengkap, tidak sempurna, pengetahuan kita sangat lemah dibandingkan dengan hikmat Tuhan, dibandingkan dengan apa yang menjadi perkataan Tuhan, firman Tuhan. Maka di mana ketika kita menyadari bahwa siapa kita hanyalah manusia yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan, disitulah kita boleh menyerahkan seluruh hidup kita dan kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita punya rencana, kita punya skill yang ada, kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan itu, tetapi segala macam apa yang kita usahakan tidak ada artinya apa-apa Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak menghendakinya. Amin Bapak Ibu. Kita melihat fenomena pandemi ini mengajarkan kepada kita bagaimana orang sekaya apapun, orang sesehat apapun, orang seberkuasa apapun, perusahaan sebesar apapun, kalau Tuhan kemudian bilang, ya kontraknya di dunia ini sudah habis Bapak Ibu, maka selesailah. Baik melalui penyakit, baik melalui apapun, ya Tuhan bisa panggil pulang. Tetapi Bapak Ibu, selemah apapun, setidak berdaya apapun, sekecil apapun kekuatan kita, tapi Tuhan masih boleh menyertai dan memberikan kesempatan buat kita. Lanjut ya lanjut Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, disinilah kita boleh memahami dimensi yang pertama. Bagaimana di dalam merayakan Sabat kita boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Yaitu bagaimana kita mempunyai sikap hati bahwa mengakui di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, kita tidak bisa berbuat sesuatu hal kalau bukan Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan dan kesempatan. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, dimensi yang kedua kita lihat di Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan apa? Penghapusan hutang. Di Yeremia 34 ayat 14a, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing apa? Melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu hanya 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Bapak Ibu, yang kedua, ketika kita merayakan Sabat, kita harus ingat dimensi untuk berbagi dengan sesama kita. Kita merayakan Sabat bukan hanya untuk keuntungan pribadi kita, tetapi kita harus mengingat nasib, keadaan saudara-saudara kita yang lain juga. Di dalam Ulangan dan Yeremia disebutkan di tahun Sabat yang ke-7, bangsa Israel harus menghapuskan hutang sesamanya. Jadi di tahun pertama sampai tahun ke-6, apabila ada saudara sesama bangsa Israel yang berhutang Bapak Ibu, di tahun ke-7 hutangnya dianggap lunas, ya. Lunas. Enak kalau gitu ya. Kita bisa kredit pinjem terus. Enggak Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah mengingat bagaimana di dalam merayakan tahun Sabat bangsa Israel harus punya dimensi yang kedua, yaitu berbagi kepada yang lain. Bahkan di tahun pertama sampai ke-6, kalau ada yang menjadi budaknya dari sesama bangsa Israel, di tahun ke-7 harus dibebaskan. Artinya apa Bapak Ibu?
kita boleh berbagi berkat kepada orang yang lain. Mereka harus juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Kita harus memberikan kesempatan untuk mereka juga berusaha selayaknya sebagai manusia yang hidup layak, wajar, pantas, menikmati kehidupannya sebagai sesama umat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sesuatu yang mungkin kelihatannya merugikan kita. Betul ya? Kalau kita yang dihutang, kita yang mempunyai piutang Bapak Ibu ya. Kita yang meminjami Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba di tahun ke-7 dianggap lunas begitu saja. Loh, lah tadi uangku gimana? Apakah itu menjadi kerugian? Ataukah kita sudah membeli budak ya? Kemudian di tahun ke-7 harus dibebaskan. Waduh, rugi lah. Bapak Ibu, coba kita akan lihat siapa sebetulnya yang rugi. Yeremia 34 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Yeremia 34 16 sampai 17. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namamu. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikian firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit, sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Bapak Ibu, kalau bangsa Israel tidak mau membebaskan hutang, tidak mau membebaskan budak sesama orang Israel pada tahun yang ke-7, maka Tuhan justru akan membebaskan, akan mengizinkan, akan membiarkan pedang, penyakit, sampar, bahkan kelaparan, bahkan kengerian dialami oleh bangsa Israel. Jadi siapa yang rugi sekarang Bapak Ibu? Rugi karena sudah menghapuskan hutang, sudah membebaskan budak, atau justru rugi kena penyakit, sampar, kelaparan, pedang, bahkan kengerian? Bapak Ibu, kalau kita tidak mengerti akan esensi atau dimensi sahabat untuk berbagi kepada sesama, justru kitalah yang rugi. Sebaliknya, ketika kita mengingat berbagi kepada sesama, kita akan diluputkan. Tuhan akan menjaga kita dari pedang, penyakit, sampar, kelaparan, dan kengerian. Justru kita untung Bapak Ibu, karena kita menghormati Tuhan sebagai pemilik dari semua umatnya, anak-anaknya. Dan kita ingat Bapak Ibu, ketika kita merayakan Sabat pada hari ini, mungkin belum di gereja, mungkin masih di rumah masing-masing, mungkin dalam suasana yang kurang seret ya, kurang afdol. Tapi Bapak Ibu, dimensi yang kedua tidak boleh juga kita lupakan. Esensi dari Sabat adalah kita boleh mengingat berbagi kepada sesama kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan siapa yang rugi? Kita tidak rugi apa-apa. Amin Bapak Ibu. Kita sama sekali tidak rugi, malah untung, karena keadaan kita akan dijaga, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, dimensi yang ketiga di Yesaya 58 ayat yang ke-13. Yesaya 58 ayat yang ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Bapak Ibu sekalian, di dalam Yesaya ini, dimensi yang ketiga adalah menjaga integritas diri kita sendiri. Kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ketika kita merayakan Sabat hari ini,
kita tidak menjalankan segala acaramu, tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong. Dan ini dihubungkan Bapak Ibu dengan kalimat sebelumnya, bahwa menganggap bahwa hari Sabat adalah hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan adalah hari yang mulia. Kata-kata mengurus urusanmu sebetulnya adalah mengurus kesenanganmu atau kesukaanmu atau your pleasure. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita punya keinginan tersendiri, betul ya? Dan kita biasanya menjalankan keinginan itu ketika ada waktu yang sedikit luang atau kosong, betul? Dan itu kebanyakan di hari libur, dan hari libur kebanyakan juga hari Sabat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah jauh-jauh mengingatkan kepada kita, ketika hari Sabat kita memperingati satu hari yang mungkin lebih kosong, kita tidak lagi dalam rutinitas pekerjaan kita tidak lagi dalam rutinitas rumah tangga kita mungkin ya. Dan disitulah kadang-kadang ada kesempatan untuk kita menjalankan acara kita menjalankan kesukaan kita menjalankan apa yang kita bicarakan. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hati-hati. Kita menganggap kesukaan kita, acara kita, pembicaraan kita itu satu kenikmatan tersendiri, satu kepuasan tersendiri. Ya, kalau kita bisa menikmati apa yang menjadi kesukaan kita, hobi kita, acara kita, itu menjadi sesuatu hal yang menyukakan hati kita, memuaskan hati kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, Sabat bukan untuk itu. Hari Minggu bukan untuk itu. Hari Minggu adalah hari kenikmatan di dalam Tuhan, bukan kenikmatan di luar Tuhan, apalagi kenikmatan diri kita sendiri. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Daud di dalam Mazmur 84 ayat 11 dan 13 memberikan contoh yang baik. Bagaimana kita menjadikan Sabat bukan lagi kesenangan, kenikmatan untuk acara kita, untuk kesenangan, hobi, rekreasi kita. Tetapi Daud dalam Mazmur 84 ayat 11 sampai 13 memberikan satu contoh kenikmatan di dalam Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu sekalian, Daud menganggap satu hari di pelataran Tuhan, merayakan Sabat di hadapan Tuhan jauh lebih indah daripada di tempat-tempat yang lain. Jauh lebih mulia daripada mengerjakan segala kesenangan pribadi kita. Jauh lebih memuaskan daripada menjalankan semua rencana-rencana kita, urusan-urusan pekerjaan kita yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Daud menganggap bahwa Tuhan adalah matahari dan perisainya. Tuhan adalah sumber kehidupannya. Tuhan adalah perlindungannya satu-satunya. Tuhan adalah sumber kasih, sumber kebaikan, sumber kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, dengan mengingat 3 dimensi Sabat ini, apapun, dimanapun kita merayakan Sabat, mau di rumah, di gereja, ya, sementara waktu kita masih di rumah, kita boleh mengingat esensi atau dimensi dari Sabat. Yang pertama adalah bagaimana kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita ingat harus berbagi berkat dengan sesama kita. Dan yang ketiga, kita menjaga integritas kita. Awas, jangan sampai kita memuaskan segala rencana kita, kesukaan kita, hobi kita mungkin ya, omongan-omongan kita. Tetapi kita harus punya satu kenikmatan di dalam Tuhan. Ketika kita merayakan Sabat, kita menikmati firman Tuhan yang mengingatkan kita, Tuhan
akan menjadi pembela kita. Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Dan kita menikmati hal itu menjadi satu kesukaan rohani buat hidup kita. Bukan lagi kesukaan ketika kita jalan-jalan mungkin ya. Kesukaan kita mengadakan satu acara mungkin yang sudah kita rencanakan. Tidak Bapak Ibu. Sabat dikhususkan untuk kita menikmati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Menikmati kebaikannya, menikmati kasih-Nya, menikmati perlindungannya, menikmati janji-janji firman-Nya. Itulah kenikmatan di dalam Tuhan yang harus kita ingat. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menikmati Sabat. Tetapi yang paling penting adalah kita harus boleh ingat ada 3 paling tidak dimensi Sabat. Menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kita betul-betul tidak melupakan dimensi Sabat. Sehingga kita boleh mendapatkan berkat yang besar ketika kita merayakan Sabat pada hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Biarlah kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami semua Tuhan. Mungkin hari ini kami tidak bisa beribadah di gereja sebagaimana layaknya orang boleh beribadah. Masih kami boleh beribadah di rumah. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan keadaan ini akan berlangsung. Kami juga tidak tahu Tuhan di hari-hari ke depan keadaannya seperti apa. Tetapi Tuhan Engkau mengingatkan kepada kami hari ini satu dimensi Sabat yang mungkin dilupakan oleh orang Israel pada waktu itu. Sehingga mereka harus menebusnya 70 tahun di dalam pembuangan Babel. Hari ini kami belajar dari kesalahan mereka Tuhan. Kami tidak mau mengulangi kesalahan mereka yang melupakan dimensi Sabat yang sesungguhnya, yaitu bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Karena kami harus juga berbagi berkat buat sesama kami, orang yang lain Tuhan. Dan kami juga harus menjaga integritas diri kami sendiri. Kalau kami memperingati Sabat pada hari ini, biarlah hanya bukan untuk memuaskan acara kami, rencana kami, kesenangan, hobi kami Tuhan. Sekalipun adalah waktu luang di tengah-tengah kesibukan kami sepanjang minggu. Tetapi kami mau menikmati Tuhan hari ini. Menikmati kasih-Mu, menikmati pemeliharaanmu, kebaikanmu, penyertaanmu, menikmati Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami menjalankan dimensi Sabat yang Tuhan kehendaki, berkat kasih perlindungan-Mu boleh akan terus menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan baik buat kita semuanya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi
hamba terus mengingatkan kepada kami tentang Sabat perhentian itu. Walaupun keadaannya tidak baik, tapi kami tetap menghormati hari Sabat yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Sehingga setiap umat-Mu boleh merasakan bagaimana Allah bekerja dalam peristirahatannya kepada kami manusia. Sebab kami tak bisa mengandalkan apa yang ada dalam diri kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan saja yang memberi kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah diberikan bagi kami. Berkati hamba-Mu Dr. Yolan Tuhan, agar terus dipakai bagi hormat kemuliaan Tuhan. Berkati umat-Mu yang di rumah yang sedang beribadah dan menikmati firman bersama dengan keluarga. Urapi mereka Tuhan. Berkati dengan urapan dan berkat yang dari sorga. Yang sakit, yang mungkin sedang terpapar corona, jamah sembuhkan Tuhan. Yang dalam kesulitan Tuhan yang menjadi gembala yang memberkati dan yang menolong mereka semua Tuhan. Dan kami percaya masa depan tetap ada, sebab Tuhan yang sedang merancangkan masa depan. Walaupun di tengah kesulitan ini, rancangan-Mu tak berhenti untuk mengerjakan dan mempersiapkan sesuatu bagi masa depan anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami beriman, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah berhenti berbicara melalui hamba-Mu, tapi Roh Kudus-Mu terus bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang dalam kesulitan Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Supaya di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan masih boleh memelihara kehidupan, sebab Tuhan adalah gembala yang baik itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Izinkan hamba mengurapi keluarga-keluarga di rumah yang sedang beribadah. Mereka beribadah dan beristirahat dalam Sabat bersama dengan keluarga. Kami akan menerima urapan dan berkat yang dari Tuhan. Lihatlah mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Dan izinkan hamba mengurapi mereka. Di rumah bahkan anak-anak sekalipun menerima urapan yang besar dari Tuhan. Mari saudara di rumah kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu, sebab Tuhan ada di tempat engkau ada. Anak-anakku, urapan dari Tuhan diturunkan atas kita semua, mengalir dengan kasih yang besar, memenuhi setiap jiwa di dalam hidup rumah tanggamu masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menerima urapan-Mu dan kami terus melayani Tuhan di mana saja kami berada, sebab kami sudah diberkati di mana saja kami berada dan kami akan jadi berkat di sana. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, mengurapi dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beribadah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom. Sampai jumpa, shalom.